أنفاس جنات مقاتب رحمة داوم النبي ngirim zikir Khawjatul Kubra Robithuhkan rohani kita dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur dan ka Imam Tariq wa Ma'atul Haqiqah Sayyidina Muhammad bin Muhammad Bahauddin Naqsyabandi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli sawaba makarona ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa halbatan min wa sayyidina Imam Tariq wa Ma'dil Haqiqah Maulana Muhammad bin Muhammad Al-Bukhari Al-Waisi Al-Ma'ruf Bisyah Naqsyabandi radhiyallahu ta'ala anhu wa jami' usulihi wa ustadihi wal muntasibina ilaihi wa jami' al-silsilatil naqsyabandiyyatil 'aliyati radhiyallahu anhum fil hadrati jami'a baina ummatina wa jadadina wa jaddadina wa usulina wa fardil alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat syai'un lil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Al-Fatihah. Sebagai mukadimah tausiah, demikian erek berkaki tausiah dari dua petugas tawujjuh atau perwakilan Tariqin Naqsyabandiyah. Pertama dari Hifdzul Arifin atau Buluk, kedua dari Jibril Anam Tulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Langsung bisa awas abdi nagadito Ki Buruh oleh pakon dari mursyid dan kau dasarkan panjenengan itu ngakui nerangaki tentang masalah Robito Kak Tito Estona punapa nyamana badan yang dalam situng ayat Malek kadito singkat saos kadito lagi. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru waswabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun.
orang seiman. Kadito asli estonah mana bi makna dalam Al-Qur'an kadito robito kadito berjaga-jaga. Jadi agak jaga. Artinya aja ke pikiran ben rohani na murid, seorang salikin sopa aja tak nyingla, sopa aja tak nyingta nyelente dari ponapa sebetul pikiran kota benah atenah mursyid kota guru epon. Dan ini maksud dari robito. Lemah nabi dalam naksabandi kadito hukum marobito secara sufi, ilmu sufi kali itu jadi beni masalah fikih mana pinang kitab Fathul Qorib sombong beberobito kali itu nang Safina ki sombong karena kali itu penjelasan robito beden yang dalam dunia sufi atau ilmu tasawuf atau dalam ilmu torikoh lebedena robito kali itu dalam torikoh naksabandiyah nikah sebuah keharusan. Artinya seorang murid kudu arobitoh ka mursidah. Ini secara global. Dan semakin perincian pon apa sih maksud robito nikah? Robito kadito menghubungkan pikir na murid, ahubungaki ke pikir na mursyid, dohir ben batin na murid, kangkuin sopaji bersatu, masetong kalaban guruna. Ini robito. Lah napa mak kulaban sambian nikah dalam tiker dalam kaudian pun hari pun malam nikah kahosoan nikah kurang. Lah nikah salah satu penyebabnya. Robito nah murid, robito nah tenggula sareng panjenengan itu kurang ka mursyid. Lah bedena robito kadito bentuk rahmat ben kabulasan dari Allah. Bonus atau begratisan dari Allah. Apa napa? Karena kangku hosok no juga Allah tak butuh sertifikat, tak butuh KTP, tak butuh sarjana, tak butuh pinter boleh sampai kangku nucu hosok Allah. Napa syaratnya? Pak pinter atau pak bojing arum itu kamu sudah. Nika bisa usul, bisa hosok nucu Allah nika. Masa ongguan nih Ustaz. Lemun beda pertanyaan ngani keberarti sampai tak kemana robito kamu situ. Otaben pernah robito kan kurang rang. Sekut robito kan tak nyambung. Lemailah nah penting ke robito bagi seorang murid ke mursyid lenikah gunana. Buto pinter pernah buto tak buto. Buto kecana pun tak buto. Sarjana detail tak buto. Sepenting apa? Situng syarat kangkui mulus otabona cepat nyambung peken na gula ban sampean deka mursyid dika situng syarat gula tas lim waktu pasrapan no ka mursyid tu lenapa sih kau atas lim nikah kal mayyit alal ghasil aga dia mayyit deka orang seman diin nikah syarat pertama nikah. Jangan pernah harap, cok pernah ngarep kulo bersampian nika bisa arobi to kamur sing kulo bersampian. Manabi tak toman taslim kamur sing. Napa si kocak kal mayyit alal wasil bagaikan mayyit ke atas orang si mandi nikah. Katinapa seorang mayyit ki? Napa mayyit nika mun bedoreng mun epadin bedoreng abri tahu. Nikah din kuda tanang kada, otabe nikah kuda soko kada. Kata mungkin, karena mayyit kulo bersambian. Lemila namun kulo terobi sareng panjenengan nika mun terobi saarobito ka mursyid. Saya kena cepat nyambung di dalam toriko nah Allah dan Kanjeng Nabi. Le nika pertama biasa aki arobito ka mursyid. Sopa aja bisa arobito ka mursyid pataslim. Cekal ka mursyid. Nika pertama aki akati pun apa pas cara nah samakin arobito dan ini kemudian yang eketak karang nak beliau karang nak mursyid putan kalau sarang panjenengan itu juga dan ini pertama bayangaki ma bainal ain antarana dua makrifat dan mursyidah
kalapun peken gulu bersambian. Jadi sebelum gulu ngantang bersambian nikah, sebelum mengantang atiker, sebelum mengantang Fatihah, alaksana akina namanya mana watifah atau betikeran setiap 5 bektona. Lalu kamu bisa peken gulu bersambian sebelum sambian nikah, konsentrasi apa yang ngaki salera na mursyid itu gulu bersambian. Saya guna cek padeng selera, nah bahkan sepadeng pun mursyid itu boleh bersambian, bahkan abad tipin boleh bersambian ini kayak lah. Mak melarat, kimun ini ngaki. Coba lagonin lagi, aku lagu lagonin, mak melarat betul Ustaz. Kila aku malam boleh. Pakun melarat Ustaz, satu malam boleh. Pakun melarat, keluarin pakun melarat Ustaz. Mungkin punya maksiat boleh bersambian. Pajen tak tahu mana Robito tolos. Lah semakin tak tahu mana Robito justru nakal. Aku hadir ke kumpulan. Jadi salah satu penyebabnya. Makanya Robito itu penting. Membayangkan wajah mursyid di antara kedua mata mursyid, bahkan mun bisa dikepailan buat boleh bersambian, yang ada itu hanya mursyid kita. Dan kau tak bisa sebut fana fil mursyid. Jadi kita tenggelam dalam mursyid. Ini penting nih gahi. Penting aku nikah. Kecuali mun tak terus angin tak penting nih. Tetapi tak terus musuh tak terus apa Allah kita penting nih kan. Kasokan mana bingakem nih penting silahkan Robito. Ini kepentingnya Robito. Milana lu nak bulu tak tahu mana tak tahu nih ngaji ge tak tahu mana anu. Betapun tak butuh ngaji. Tak butuh better boleh bersambian nih. Yang penting bayang lagi salera na mursyid pajak pentan pajak bening lagi. Salera na mursyid nih kan. Lalu kan pun nadekan pun bening nika sampai boleh bersambian sampai debut mursyid kita kantang tikar boleh bersambian pasti hosok. Anu paham ki. Om Puan paham ki. Boleh pertanyaan. Boleh pertanyaan. Berarti paham semua pertanyaan. Bongkuan nih kak, boleh bertanya serius nih kak. Karena apa? Ini penting dalam toriko nih kak. Melana mursyid tak kira-kira GTP. Pon paham iki? Siap Robito. Puto toles, kata puto iki. Bagi tore binian kata puto nulis nih kak kan? Nah tak puto balpen kan? Tak butuh sarjana, bukan kan? Nah, cukup bayangkan saudara mursyid sebelum mengantang maksimalkan yang saya guna gulung sampai TV ini kata tak ada nih pikiran pas kantang pikir gulung sampai paham usia. Iya. Ya ngaki nggak nikah, lah nikah bab masalah Robito. Paham ki? Di Kempang. Pon sakit itu samuga makin timin. Kenapa hikmahnya? Gunanya Robito nikah banyak. Meskipun gue sampai nikah pertama kali misalkan hati gue sampai nikah jauh dari Allah, berok kamu ya tikir, berok kamu istiqomah. Karena pun sekut Robito kamu situ gue sampean dan nikah paringin kemang, paringin lolos deh. Paringin kenceng kamu ya tikir, kamu istiqomah paringin kenceng nikah gunana Robito. Semoga manfaat barokah. Kalaban barokah na mursyid dan golo sareng panjenengan kadito. Bijaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan betul kekurangan nun saborah dari betul gaulah karena aslina dari mulai gila kadito ki dan pula oleh Robito juga. Dan tidak boleh saya pada wakila nikah mendadaan dari mursyid napanya apa saya pada apa tentang masa Robito apa udah tak tahu nih juga jadi pula Robito juga ya komersial kita nih. Nah saya kena oleh betul hingga nikah ane ti deki pun oning tiping ane ki semoga manfaat ban kempang yang mandakina dan kalau saya panjenengan saja wala dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa in
taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ruhina, guru mulia kita semuanya, beliau Kiai Lukman Aris bin Abdul Rahman. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan lahir batin, diberi kebahagiaan lahir batin, ahlinya, keluarganya, dan juga dimudahkan urusan dakwah beliau, khususnya di dakwah Thariqah, dan diberikan istiqomah untuk senantiasa membimbing kita semuanya. Juga kepada para ikhwan, para akhwat, saudara kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami di Thariqah Aqsabatul Khalidiyah Mujadidah yang semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini izinkan kami sedikit untuk memenuhi dawuh dan permintaan dari beliau Rabbi Rohina Syekh Lukman Haris bin Abdul Rahman untuk menyampaikan, kalau bahasa beliau, kepada kami testimoni yang sering didawahkan ke kami, testimoni. Namun sebelum itu, alhamdulillah kehadiran kami di malam hari ini bersama Akhin Al-Kiram, juga beliau Gus Agus Mansur Wicaksono, ini beliau yang di kanan mursyid, ini teman kami, saudara kami juga, mohon maaf guru kami juga, karena beliau ini, mohon maaf Gus ya, tak kenal maka tak sayang. Siapa tahu dengan diperkenalkan ini banyak yang sayang pada beliau. Di Tulungagung kebetulan kami oleh beliau mursyid dikasih satu amal, diijazah, ditalkin satu Thariqah Satoriyah. Dan di dalam satu silsilah Thariqah Satoriyah itu, setelah beliau mursyid kita Syekh Muhyiddin Safarwati, Bojong Safarwati, Tasikmalaya, turun ke bawah satu beliau Syekh Abdul Mansur, Tawang Sari Tulungagung. Dan beliau ini adalah generasi ketujuh dari beliau Syekh Abdul Mansur. Alhamdulillah beliau bisa ketemu dengan kita, dan beliau juga ingin menyambungkan itu, insya Allah. Alhamdulillah juga sudah talqin. Oleh karenanya di kesempatan ini kami mohon doanya, semoga kami di Tulungagung bisa istiqomah dan bisa mewujudkan apa sebagaimana yang disampaikan oleh Akhin Al-Kiram. Selain di Satoriyah, di Aqsabatul Khalidiyah Mujadidah pun yang namanya Robitoh diucap mudah, tapi dipraktekin Masya Allah. Tidak setiap kita Robitoh langsung sambung link gitu ya. Seperti malam ini dari dalamnya Yai Husnan kita kesini, Masya Allah listriknya mati. Kenapa? Lah karena ini sekriknya mungkin putus atau sengaja diputus. Kalau ingin nyalain lagi, sambung itu sekring. Kalau sekring sudah sambung, baru sekakelnya ditombol, pasti dia nyala. Ini nggak nyala-nyala, berarti ini belum disambung sekringnya, juga belum disambungkan sekakelnya. Bimakna ini robitohnya gagal. Bisa juga seperti itu, kita untuk menyambungkan ke sana. Kemudian yang kedua, ini kami juga membawa keponakan kami, namanya Satyama Jaladri Satyama Wiasa. Mohon doanya, mudah-mudahan ini bisa segera bergabung dengan kita, bergabung di jamaah Thariqah Aqsabatul Khalidiyah Mujadidah, dan syukur dia nanti juga bisa mondok di Sumeneb. Amin. Yang didoain ketawa-ketawa. Alhamdulillah, dari khotimah kami sampaikan bahwasanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami adalah orang yang rugi jika tidak mendapatkan pengampunan-Mu ya Allah. Oleh karenanya ampunkan dosa kami, ampunkan kesalahan kami dan guru-guru kami. Nah,
Kesadaran ini kayaknya juga perlu kita angkat dari setiap kedirian kita. Juga kita mengikuti doa dari beliau Nabiullah yang berbunyi La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Allah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Kau ya Allah. Kalau saya yang sini paling hafal kan menantu saya sendiri, Salman. Hei Salman, kalau saya panggil dia berarti aku kan berhadapan dengan dia. Hei kamu Salman, berarti aku kan berhadapan. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Engkau ya Allah. Inni kuntu, sungguh benar-benar adanya aku minal zalim. Yang paling berat itu mengakui dan menyadari bahwasanya aku ini salah. Aku ini salah. Al-insanu mahalul khotok wa nisyan. Tempatnya kita itu adalah selalu dalam keadaan salah dan dosa. Cuman dikala kita untuk mengakui aku bersalah, aku berdosa, ini yang sulit. Apalagi mau untuk menghadap kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Menghadapkan diri kepada Allah, memohon maghfirah, memohon ampunan kepada Allah, itu sungguh tidak mudah. Sering-sering dikala kita diingatkan, kita mungkin mudah mengingatkan orang lain, tapi kita sering tidak siap untuk diingatkan. Kalau kita mau mengingatkan orang lain, kita harus berani diingatkan. Nah, kalau dalam simbol tangan ini, dikala kita memberikan telunjuk, ini kan cuma satu ya, telunjuk aja satu, tapi yang mengarah kepada diri kita 3. Nah gitu ya, 3 kan. Jadi ya, seharusnya kita lebih dulu atau lebih banyak melakukan introspeksi diri, melihat ke dalam diri kita sendiri daripada melihat orang lain. Sering-sering kita melihat kekurangan orang lain, sibuk memikirkan kesalahan orang lain, tidak pernah sibuk memikirkan kesalahan dan dosa kita sendiri. Sering-sering kita terjebak di sini, dan inilah yang akan membawa kita menjadi sombong di hadapan Allah. Kalau kita sombong di hadapan Allah, mohon maaf, kita tidak akan mampu untuk melakukan yang namanya Robiyah. Sebagai sebuah analogi, tadi saya potong sedikit masalah lampu tadi ya. Powernya listrik ini namanya, daya listrik ini namanya watt. Untuk menemukan watt ini ada ampere dan ada voltase. Kalau yang nyala ini voltasenya 220 volt. Kalau mungkin yang di mana meteran? Yang di meteran itu mungkin ada yang 2 ampere, ada yang 4 ampere, ada yang 6 ampere. Kalau 2 ampere, kalau V sama dengan V kali A atau A kali V. Artinya ampernya berapa, voltasenya berapa. Kalau ampernya 2, A-nya 2, voltasenya 220, berarti keluar 440 volt. Di sini 1 meteran itu ada ya, 1 paket 450 volt gitu ya. Itu berarti ampernya 2. Nah, itu skakelnya itu apa namanya? MCB-nya itu 2. Kalau MCB-nya 4, berarti dia keluar 4 kali 220 volt. Keluar 900 watt. Terus yang di atas meteran ini ada kabel kecil namanya kabel twisted atau SR, sambungan rumah masuk ke jaringan rendah, JTR, jaringan tegangan rendah. Jaringan tegangan rendah ini keluar dari trafo. Nah, trafo yang besar di tiang listrik besar itu namanya trafo, itu kekuatannya 11.000 volt. Dan 11.000 volt di atasnya. Terus yang ada di gardu sana itu berapa? Megavolt. Sampai di sini listrik ini jadi aman. Bisa kita pakai untuk menyalakan lampu, bisa kita pakai untuk sound system,
kita pakai untuk masak nasi, untuk rebus air, untuk setrika, untuk cuci baju, itu pakai daya listrik dengan 220 volt. Voltnya kita sesuaikan. Artinya kalau kita langsung menyentuh volt, nah ini dirasanya nyala ini ya, udah nyambung berarti Robitonya sukses ini. Nah ini kalau kita langsung menyambungkan tangan kita, menyentuhkan tangan kita di atas meteran yang jaringan tegangan rendah 11.000 volt. Saya pernah waktu itu pasang kabel di atas rumah ini dengan jarak JTT, jaringan tegangan rendah ini, menengah ini cuma jarak 1 meter. Rambut ini berdiri. Loh, ini terasa rambut ini berdiri. Kalau nempel udah selesai, selamat jalan. Selamat jalan. Tapi kalau sudah ada trafonya, baru ini keluar 220 volt, menjadi aman. Yang ada di HP kita itu paling cuma 2,4 volt, menjadi lebih rendah lagi. Kalau semakin rendah semakin aman. Nah artinya apa? Kita tidak akan sanggup sampai menyentuh sumber arus itu, apalagi di sumber arus di bendungan. Ini bendungannya mana? Pembangkit tenaga listrik. Python, ikut Python ya. Nah di sana megawatt di sana itu. Kalau kita nyentuh sana, udah hilang kita. Begitu juga kita tidak akan pernah mengenal Allah wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa melalui meteran. Gak mampu kita nyampe ke sana. Siapa kalau kita mau ini wajahku wajhiya lillahi fatara samawat, kuhadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Memang lu siapa? Lu siapa? Jangankan kepada Allah, kepada baginda Rasulullah SAW aja kita belum pantas untuk sampai menghadap kepada beliau. Oleh karenanya kita harus dan wajib ain. Jika kita berharap untuk bisa ini wajahku wajhiya lillahi fatras samawati wal ard, kita harus bersama menyatukan rasa, menemukan rasa kita dengan rasanya Rabbi Ruhina, mempertemukan rasa hati kita, pikiran kita dengan beliau Rabbi Ruhina. Jika tidak, sulit. Makanya di awal itu semboyannya ilahi anta masuki warito kamat lubi. Untuk sampai ke situ harus melalui beliau. Ini sekakelnya supaya kita aman. Jika tidak melewati sekakel ini kita nggak aman. Ya, karena kita tidak pernah kenal siapa Allah yang harus kita kenali, yang Allah wujud kita baqamu khulafatul hawadisi dan seterusnya. Itu yang kayak apa? Kita belum kenal. Atau mungkin suatu saat baginda Rasulullah SAW hadir dalam mimpi kita, kita juga belum pernah kenal. Walaupun tidak ada setan jin yang mampu menyerupai baginda Rasulullah SAW, kita tidak akan pernah mengenal tanpa melalui beliau. Oleh karenanya, mari kita belajar bersama-sama, saling mendoakan di antara sahabat dan teman kita. Kalau kita berhadapan seperti ini, kita pamitan, selamat jalan, semoga sehat walafiat, selamat sampai tujuan, alhamdulillah, terima kasih. Doanya, begitu juga doa kami untuk panjenengan semua. Pertanyaannya, dikala kami di Tulungagung, pernahkah kau mengingatku dan mendoakan aku? Nah, kalau yang seperti ini adanya, mohon maaf bahasanya Buya, dikala kita bersahabat, berhadapan seperti ini, saling mendoakan, itu wajar. Tapi kalau kita sudah saling berjauhan, masih mengingat dan ikhlas untuk mendoakan, inilah sahabat yang sebenarnya. Dan marilah kita ketemu di sini, ketemu di dalamnya beliau Rabbi Ruhina, dalam satu didikan yang sama, dalam satu langkah yang sama, satu zikir yang sama. Mari kita bersahabat, berkawan karena Allah, karena Rasulullah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam hari dengan mudah dan mulia ini, semoga kita nanti juga dikumpulkan di akhirat bersama-sama bersama beliau Rabbi Ruhina dan juga kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.
Sekali lagi sahabat-sahabat dan saudara kami, dengan ridho beliau, dengan wasitoh beliau Murabbi Ruhina, insya Allah kita akan bisa melakukan yang namanya Robitoh. Cuman mari kita sering-sering mulat sariro hangrosowani. Mulat sariro hangrosowani itu berani melihat kekurangan diri sendiri dan ikhlas untuk mengakuinya. Aku salah, aku berdosa. Namun sebesar apapun kesalahan dan dosa hamba, masih lebih besar pengampunan Allah. Seluas apa kesalahan dan kekurangan dosa seorang hamba, masih lebih luas maghfirahnya Allah. Oleh karenanya jangan berputus asa, masih ada jalan untuk sampai ke tujuan, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاس